Halo guys, balik lagi sama gue Abe. Di sini gue akan coba ngebahas dari sudut pandang lain soal UI UX designer or product designer. Nah, kemarin kita udah bahas soal leveling dari UI UX ya. Dia dari lo spesialis, generalis sampai lo jadi seorang product designer gitu ya. Nah, gue akan lebih ngebahas dari sisi product designernya yang hubungannya sama AI. Jadi kalau lo lihat di sini gue bahas AI kalau gue pakai laser aja ya. Nih, kalau lo lihat di sini AI bisa bikin UI. Terus product designer harus bisa apa? Lo kebayang nggak impactnya waktu AI mulai menyerang gitu ya? Teknologinya semakin berkembang, sistemnya makin berkembang. Itu jadinya kita berpikir nih, baik itu dari seorang graphic designer sampai UI designer bahkan sampai product designer gitu, jadi mikir terus kita ngapain gitu, terus kita harus bisa apa kalau kerjaan kita udah diambil semua sama mereka gitu. Kita mesti tetap harus ngegunain kepala kita untuk terus berpikir. Kenapa? Kalau menurut gua nih, eh, di di era sekarang product thinking itu lebih gede atau lebih mahal ketimbang Figma skill-nya. Tapi sebelum lo ke level product thinking seperti yang gue bilang tadi di video sebelumnya, itu kan ada level-levelnya. Figma skill itu jadi fundamental lo juga gitu. Kalau lo jadi seorang product designer, knowledge lo tentang produk itu mesti jauh lebih baik gitu kan. Tapi kan dasarnya kan udah lewat gitu. Maksud gue kayak gitu. Jadi konteksnya kita mesti pahami bareng-bareng ya. Jadi kurang lebih sih seperti itu. Kalau lo ada pertanyaan lebih dari yang gue bahas ini, lo bisa tulis di kolom chat atau kolom komentar, atau lo bisa request apa yang mungkin kita bisa bahas lagi nih ke depannya, gitu ya. Jadi gue akan coba sharing lebih banyak di sini, gitu ya. By the way, ini platformnya YouTube long form. Kalian bisa cek. Kalau kalian nemuin video-video gue potongan-potongannya, berarti itu masuk ke video gue yang video short gitu, gue taruh di TikTok ataupun di Instagram. Jadi kalau lo mau lihat full videonya, lo bisa ke YouTube gue di Abion Design. Di situ udah gue akan coba rajin nge-share banyak hal tentang UI designer, product designer, UX designer gitu ya. Bahkan knowledge tentang corporate skills tuh kayak gimana sih sebagai seorang designer gitu. Oke, di sini gue akan coba ngebahas paling awal dulu ya. Kalau skill utama kita itu cuma bisa bikin screen, lo lagi berdiri di area yang paling gampang diautomasi. Kenapa? Karena lo lihat sendiri, AI yang sering bermunculan sekarang apa? Cloud design. Ya, bener ya. Apalagi kalau apalagi kan semenjak Figma update di Figma Config 2026, MCP tools itu bisa disambungin ke Figma, itu jauh lebih memudahkan para developer. Jadi sebenarnya bukan cuma desainer doang, para developer, orang yang nggak pernah ngedesain sebelumnya bisa jadi hasil desainnya jauh lebih baik karena ada bantuan Figma MCP gitu ya. MCP lo tinggal nyambungin ke Codex, lo tinggal nyambungin ke apa? Ke cloud gitu ya. Jadi deh desain lo. Tapi satu hal yang mesti kalian tahu bahwa Figma MCP dan juga fitur-fitur AI yang lainnya, kalau lo nggak paham Figma skills-nya atau lo nggak paham awalan tentang bagaimana caranya ngebahas sebuah atau membuat sebuah desain, ya sama aja kali nol sih menurut gue. Kenapa? Karena gue ada di saat ini tuh lagi ada di persimpangan, gue sebagai mentor, gue sebagai praktisi, dan gue sebagai karyawan yang terjun langsung kerja di dunia ini gitu ya, gue ngerasain semuanya. Jadi kalau lo nggak begitu paham, lo tinggal comot dan tinggal pakai aja dari hasil AI, kelihatan banget hasilnya. Karena gue lagi ngajar di beberapa bootcamp, gue sering banget ngasih tahu ke orang-orang atau ke menti bahwa lo bisa pakai AI tapi buat brainstorming dulu aja. Kalau di silabus nggak diajarin dulu AI, lo jangan pakai dulu ya. Jadi buat konteksnya buat ngedesain ya. Jadi kalau konteksnya buat brainstorm, gue malah justru lebih saranin. Kenapa? Karena di bootcamp itu lo lebih banyak sendirian daripada bekerja timnya. Meskipun
Gue tahu bahwa di dalam bootcamp itu ada yang dipasang berkelompok-berkelompok, tapi kan teman-teman dituntut untuk kalian bisa memahami sendiri gitu. Kalau kalian bergantung sama teman kelompok, ya sayang dong ngeluarin banyak duit, berjuta-juta ikut bootcamp berbulan-bulan hanya bergantung sama orang gitu. Kurang lebih kayak gitu. Masalahnya bukan AI menggantikan desainer. Masalahnya banyak desainer cuman melatih bagian kerja yang outputnya yang paling mudah dibuat ulang. Apa? UI screen. UI output makin murah sekarang. Yang makin mahal adalah judgement-nya. Iya, judgement lo makin mahal. Kenapa? Karena AI itu nggak bisa bekerja tanpa judgement lo. Bener nggak? Mereka nggak bakalan lebih pintar daripada lo ketika lo nggak ngasih data ke mereka. Sekarang lagi rame banget yang markdown file ya, .md, skills.md. Itu siapa yang nulis? Itu siapa yang ngasih knowledge-nya? Ya kalian. Kalau kalian nggak bikin, nggak ada tuh namanya skills.md. Kalau itu nggak dipasang di cloud atau nggak dipasang di codex, ya nggak ada apa-apanya juga AI-nya. Yang ngasih siapa? Ya lo. Makanya sekarang tuh yang paling mahal tuh judgment. Sekarang tuh yang paling mahal adalah knowledge lo sebenarnya. Kepala lo yang paling mahal sekarang. Ketika lo keluarin ini semuanya lewat AI, selesai. AI-nya akan lebih pintar daripada lo kan. Makanya ini harus terus bergerak nih. Kurang lebih kayak gitu. Itu yang gue pelajarin sampai hari ini gitu ya. Tapi akan terus di up, akan terus belajar lebih banyak lagi gitu ya. Jadi gue harap lo yang dengerin ini juga sama. Gitu. Kalau gue bilang ini konteksnya gitu ya. Tools makin dekat ke area produksi, bukan cuman eksplorasi aja nih. Kalau mungkin kita sebagai UX designer atau product designer gitu ya, kita masih sering bereksplorasi gitu kan, benchmarking sana sini, nyari data ini apa segala macam. Terus sampai ke tahap mau production itu kita mungkin masih nunggu orang teknis gitu, tapi AI udah bisa ngelakuin semuanya. Lo bukan developer tapi lo bisa jago coding. Iya kan? Lo bukan desainer tapi lo bisa jago desain. Tapi out of context gitu ya. Ketika lo ditanya tentang ini kayak gimana cara kerjanya, ini gimana cara buatnya, lo bingung. Karena ketergantungan. Bahkan Figma sendiri semenjak dia dilepas sama Adobe gitu ya. Dia kan lagi merajalela tuh nge-guide partner sana sini termasuk AI. Figma sudah bergerak ke code layers. Ada motion, ada shaders, ada agent skills, ada workflow AI. Jadi ya tinggal kita memanfaatkannya lagi aja gitu. YouTube juga makin banyak fitur AI-nya sambil makin keras juga ke low quality AI content gitu ya. Karena makin apa ya, ditingkatkan lah yang namanya AI content itu. Jadi shift yang harus dibaca desainer itu adalah dari bikin aset lebih cepat ke membuat keputusan lebih jelas. Semakin jelas cara buat keputusan lo, semakin bagus hasilnya karena lo bisa brainstorming lebih banyak juga ke AI-nya. Tapi saran gue decision itu tetap ada di lo sih. Gitu. Makanya gue selalu bilang AI itu tempat brainstorming aja. Mereka bukan decision maker yang tepat ada di mata lo atau atau dia yang ada di pekerjaan lo gitu sebagai decision makernya. Jadi diri lo sendiri itu tetap akan jadi decision maker yang terbaik gitu buat keputusan kerjaan lo sampai ke depannya. Kurang lebih kayak gitu. Kebayang ya, teman-teman ya. Jadi pahami dulu konteksnya mau kayak gimana. Gue selalu lihat tuh banyak banget pertanyaan yang muncul, tapi menurut gue salah. Jadi gue nge-upload ke YouTube, nge-upload ke Instagram, nge-upload ke TikTok, terus ada yang nanya kayak gini, Kak, AI bakal ganti desainer nggak? Kak, ini udah ada tools ini, AI-nya menurut lo gimana gitu? Ya menurut gue pelajarin, pelajarin. Kalau nggak lo pelajarin ya lo nggak bakalan kemana-mana. Justru gue akan balik pertanyaannya jadi kayak gini nih.
bagian mana dari kerjaan gue yang masih butuh judgement manusia? Ya sebenarnya kan hampir menyeluruh masih butuh judgement kita kan sebagai manusianya. Ya lo ngobrol sama orang produk, lo ngobrol sama orang lo ngobrol sama owner produknya. Judgement-nya kan masih ada di tahap diskusi juga. Ketika lo turunin, lo ngeliat, lo benchmarking, analisis data dan lain-lain, atau lo brainstorming ke AI, decision maker-nya lo juga. Judgement-nya ada di lo juga. Gitu. Jadi kalau lo tanya AI itu kan teknologinya gitu kan. Di sini tuh AI teknologinya gitu. Jadi kalau lo tanya teknologinya, kalau lo tanya teknologinya ganti profesi lo apa enggak, ya ini teknologi akan terus berkembang, men. Akan terus berkembang. Desainer makin hari makin banyak gitu. Kenapa? Karena banyak orang yang masuk teknik informatika, masuk jurusan sistem informasi, yang harusnya mereka ngambil banyaknya lulusannya ke arah development, sistem development dan lain-lain gitu ya. Justru malah ketertarikannya masuk ke desain gitu, ke UI UX, ke web development design dan lain-lain gitu. Kenapa? Karena ya banyak banyak di beberapa tempat sih ya, di tempat gue aja di kalangan gue aja tuh di beberapa tempat tempat gue bootcamp kemarin, tempat gue kerja kemarin ya. Itu ya karena mereka pelariannya ke desain gitu. Lebih tepatnya banyak yang udah pusing sama codingan. Nah, mereka pengen cari hal-hal yang baru, ya masuklah ke dunia desain gitu. Karena menurut mereka dunia desain tuh lebih mudah gitu dipahami dibanding codingan yang logikanya ibaratnya bercabang-cabang gitu. Tapi setelah gue ngerasain jadi seorang developer gitu ya, gue dulu sempat jadi developer, megang front end dan back end, sempat jadi lead Android juga. Menurut gue lebih enak sih kalau lo paham logikanya sebelum lo ngedesain. Jadi lo tahu apa yang lo buat itu tuh jadi lebih make sense gitu. Bukan berarti wajib ya. Bukan berarti wajib. Banyak salah ngerti. Kalau misalnya kita sebagai desainer tuh mesti paham codingan nggak sih, KB gitu. Gue bilang nggak harus. Lo kan desainer gitu. Terus kenapa KB belajar codingan? Karena gue kejebak. Tapi kan ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Kalau lo mau belajar codingan juga it's okay. Nggak ada yang larang. Tapi ya itu tadi, skill desain lo udah bagus nggak? Udah oke nggak secara menyeluruh gitu? Baru lo pelajarin hal-hal yang baru. Pahami dulu fundamental yang lo bawain dalam kerjaan, baru lo ningkatin skill yang lain. Kenapa? Karena kalau lo setengah-setengah ya, yang lo bakal pelajarin yang baru ini juga bakal setengah-setengah gitu. Jadi selesaiin dulu yang sebelumnya, fundamental dari yang lo bangun itu kayak gimana, baru lo pelajar yang baru gitu. Ada skill yang makin murah, ada skill yang makin mahal. Jadi era AI ini bener-bener kayak ngebuat kita tuh jadi terbuka lebar matanya. Bahwa kalau lo bikin layout alternatif, kalau lo bikin UI variasi, copy di awal, aset visual, prototipe kasar, itu semua sudah bisa dilakukan oleh AI. Bahkan yang gratis sekalipun. Lo cobain Stitch Google aja, ini semua udah bisa dilakukan oleh Google Stitch gitu. Udah bisa. Tapi kadang kan yang makin mahal itu adalah bagaimana kita nge-framing problemnya, disesuaikan dengan kebutuhan user. Kadang ada history-history yang AI itu nggak bisa nangkep gitu. AI itu nggak bisa tahu bahkan. Ada trade-off, ada business reasoning-nya, constraining mapping-nya, stakeholder clarity-nya mau kayak gimana. Ini tuh nggak ada semua di AI. Tapi AI bisa ngelakuin brainstorming ini semua kalau lo kasih datanya. Hasilnya bisa lebih baik kalau lo punya data yang lebih komplit. Kurang lebih kayak gitu. Nah, lo akan ngelihat hasil-hasil dengan reason-reason yang clear lewat hasil brainstorming lo sama AI itu. Tapi kan itu berangkat dari apa yang lo udah bangun selama ini gitu. Jadi bukan hal yang datang tiba-tiba, lo tiba-tiba jadi semuanya lo masukin ke AI sambil ngobrol apa segala macam. Nggak kayak gitu caranya.
Jadi ada trik dan skills nge-prompt gitu. Bahkan sebenarnya lo bisa punya prompt engineer sendiri gitu ketika lo bisa setup. Caranya ada gitu. Semenjak Google, kalau Google itu kan ngembangin AI-nya tuh bercabang-cabang ya. Ada Gemini, ada Notebook LM, ada Google Flow dan lain-lain gitu ya. Tapi pada dasarnya itu kan ekosistemnya Google ya. Sekarang udah mulai disentralisir di Gemini. Jadi lo bisa bikin video pakai Google Omni di Gemini, lo bisa bikin notebook juga di situ, notebook LM dimasukin ke Gemini gitu. Jadi itu semua landasannya otaknya ada di Gemini semua. Nah, kalau di apa namanya? Di GPT itu juga makin canggih sih dengan adanya Codex. Jadi base-nya udah code gitu ya, udah sama kayak Cloud. Nah, Cloud Anthropic ini juga makin berkembang, ngembangin skill Cloud-nya itu jadi sekarang tuh apa? Fable 5 ya. Fable 5 itu gila banget sih hasilnya. Otaknya kenceng banget, rapih banget gitu ya. Tapi memang AI itu tools ya teman-teman ya. Jadi kalau lo baru pakai toolsnya, lo bisa kagok sendiri kalau lo nggak pernah pakai sebelumnya. Gitu. Jadi memang mesti dipelajarin juga gitu. Jadi jangan bilang, oh gampang nih pakai AI dan lain-lain. Nggak kayak gitu. Jadi lo harus pelajarin juga guys. Kurang lebih sih kayak gitu. Nah, product designer tuh bukan cuma orang yang buka Figma doang gitu ya, namanya product designer ya. Jadi orang yang membantu tim memahami masalah, memilih arahnya yang tepat kayak gimana, membuat keputusan yang bisa dieksekusi seperti apa gitu. Jadi outputnya apa? Jadi bukan screen outputnya. Outputnya adalah decision. Kalau lo jadi product designer, ya namanya, jadi lo udah tertaut satu kata produk. Jadi kan lo ada di situ kan. Desainer berarti lo juga sebagai desainernya. Jadi bukan cuman screen yang jadi salah satu-satunya output, tapi yang paling bernilai adalah decision yang lo ambil ketika lo bikin journey-nya. Iya, karena screen itu bisa jadi one thing. Ketika journey-nya salah atau benar gitu ya, itu yang jadi penentu. Value-nya ada di journey itu. Dan keputusan terkait dengan apa yang ada di desain itu berdasarkan hasil bisnis clarity-nya atau stakeholder clarity-nya. Seperti apa? Jadi lo mesti paham ada di situ tuh. Lo mesti ada di titik tengah antara bisnis, produk, dan teknologi gitu. Biasanya gitu. Jadi lo bisa paham dari sisi orang bisnisnya kayak gimana, orang produknya kayak gimana, stakeholdernya kayak gimana gitu. Karena kan gini, gue udah jelasin di video sebelumnya bahwa product designer tuh levelnya beda menurut gue, menurut keyakinan gue itu beda. Kenapa? Karena beda dengan UI UX designer tuh, ini adalah level level di atasnya lagi UI UX designer gitu. Dia bisa megang role UX designer gitu. Product designer tuh bisa megang role UX designer. Jadi dia ada bawahan atau ada staff di bawahnya dia ngebantuin dia gitu. Karena dia udah complicated terkait dengan pemikiran dia terkait dengan soal produk dan lain-lain gitu. Ada yang bilang enggak kok UI UX sama kok sama kayak product designer. Kalau menurut keyakinan gue, menurut gue sih levelnya agak beda dikit gitu. Jadi bukan yang satu level yang sama. Sepemahaman gue gitu. Karena UI UX itu ada generalisnya, ada spesialisnya gitu. Nah, product designer tuh agak di atas dikit. Kurang lebih sih seperti itu. Kecuali emang lo pas masuk ya lo jadi orang product designernya, lo megang produknya, lo megang desainnya, lo tahu bisnisnya kayak gimana, prosesnya kayak gimana gitu. Kalau lo UI UX designer tuh dilibatin terkait proses bisnis dan lain-lain, lo disuruh analisa gitu dan lain-lain gitu ya. Berarti lo tipis-tipis udah menangkap ke product designer tuh jatuhnya. Gitu. Nah, ini corporate reality yang gue lihat ya sebenarnya ya. Di real product itu tuh fitur kecil jarang benar-benar kecil. Serius gue. Contohnya, ubah flow pembayaran gitu ya. Jadi ada 4 pandangan nih dari bisnis. Di bisnis itu berpikirnya impact ke conversion, impact ke revenue, dan risiko operasionalnya kayak gimana. Jadi ubah flow pembayaran doang nih. Kita mau nge-enhance lah misalnya flow pembayaran gitu. POV-nya bisnis kayak gini gitu. POV-nya user deh. POV-nya user kayak gimana?
Apakah flow baru mengurangi bingung atau menambah beban? Ya pasti user akan nanya itu. Gitu. Kalau teknologinya, ya udah pasti secara teknologi, constraint API, security-nya, fraud sistemnya kayak gimana, release cycle-nya kayak gimana, itu di-tag gitu. Nah, kalau stakeholder ini yang paling complicated nih. Siapa yang harus setuju, siapa yang paling terdampak. Karena gini, gue pernah ada di satu momen, jadi gue diminta present ke stakeholder, para bos-bos besar di company, gitu ya, eh, terkait dengan apa ya namanya, enhancement tampilan gitu. Hanya satu tampilan yang gue ubah untuk meyakinkan nasabah bahwa kita tuh produknya bagus banget gitu. Ternyata baru berjalan 2 minggu di take out, terus ditanya bahwa dari mana lo ambil keputusan itu. Jadi gue kasih lihat data, hasil riset, hasil benchmarking, gue kasih lihat data seperti ini Pak, bagayangannya begini begini begini, terus dia bilang oke, kita suatu saat nanti akan ke sana. Suatu saat, padahal ini udah launching. Boleh nggak kita balik lagi ke desain yang lama? Karena nasabah kita tidak apa ya, tidak bisa secepat itu. Ya menurut gue, kalau nggak sekarang kapan lagi kan gitu. Kalau kita nunggu nanti keburu sama AI-nya udah menjelma jadi hal yang lebih besar gitu kan. Itu waktu sebelum ada era AI itu. Sekarang ada era AI ya, apalagi kan gitu. Nah, itu tuh sangat-sangat berimpact gitu. Kadang gini nih, guys, kadang kala tuh kita tuh menyalahartikan seorang produk desain itu jadi hal yang kecil gitu. Kenapa ya? Nggak tahu juga. Kadang gini sih, di beberapa tempat, di beberapa company gitu ya, di beberapa company itu kadang mereka kan udah ada tim kecil-kecilnya sendiri gitu kan. Di situ ada product designer, ada desainernya sendiri, ada product owner-nya, ada developer-nya di satu tim yang udah dibentuk tuh kecil-kecil kotak-kotak gitu. Di beberapa tempat lainnya itu ada yang megang satu produk, satu mobile apps itu satu UI UX gitu misalnya. Nah, kadangkala tuh di beberapa ini biasanya terjadi di tech company atau yang desainnya udah solid gitu ya, desain timnya udah solid. Jadi dia megang hanya di beberapa fitur, misalnya hanya megang fitur pembayaran doang. Tapi mereka udah nyebut diri mereka adalah produk designer senior, PDS gitu ya, produk designer senior. Gitu. Padahal sebenarnya emang sih label ini menurut gua perlu ada validasinya gitu. Entah itu dari pengalaman lo megang apa, segala macem, dan lain-lain gitu. Itu mesti ada validasinya. Karena ketika lo bilang gua udah product designer senior, di mana gitu? Apa yang lo udah lakuin, buktiin, kasih lihat dan lain-lain gitu. Kurang lebih sih seperti itu bagiannya ya, teman-teman. Terus ini framework yang mungkin gua coba bahas ke kalian teman-teman ya. Jadi sebelum buka Figma, lo bisa jawab dulu 5 pertanyaan ini. Satu, problem bisnis. Kalau lo udah kerja di kantoran atau lo udah kerja di startup, lo udah kerja di manapun yang sekarang lo kerjain, di agensi lah, di apalah, lo lihat kliennya. Apa target produk yang target produk yang sedang dibantu. Lo lihat problem bisnisnya apa. Gitu. Kalau nggak ada, ya lo bisa kerjain yang lain dulu gitu. Karena nggak clear, lo mau outputnya apa gitu. Kalau dia cuma minta UI designer aja kak, ya udah berarti kan UI designer doang gitu. Tapi kan baiknya kan kita tahu problem bisnisnya dulu. Yang kedua, framework yang kedua adalah user behavior. Perilaku apa yang ingin diubah? Karena kan dari problem itu kan pasti ada user behavior yang terbentuk kan. Existing kayak gimana? Yang kita mau improve yang bagian mana? Gitu. Terus yang ketiga adalah constraint. Batasan teknologi, data, polisi, aturan ya polisinya sama waktu. Iya, itu constraint yang harus kita pastikan. Karena kita ngedesain, terus kita nge-share ke developer gitu ya, developer nggak tahu timeline-nya kayak gimana ya, ya mereka pasti kan ngerjain yang priority, yang udah jelas secara timeline, yang udah jelas secara produk, gitu. Baru masuk ke framework yang keempat adalah trade off. Apa yang dipilih dan apa yang dikorbankan.
Kalau lo melihat semuanya banyak gitu ya, pilih yang priority. Jangan semuanya dikerjain bersamaan sebenarnya gitu. Ya overwhelm juga kan? Udah pasti akan overwhelm. Karena gue ngerasain. Yang kelima adalah decision story. Gimana ngejelasin ini ke tim. Yang paling penting itu adalah lo tahu decision story-nya kayak gimana. Lo bisa paham apa yang lo lakuin. Kalau lo bisa paham apa yang lo lakuin, lo kan bisa turunin ke tim. Lo bisa naikin juga ke stakeholder, ya. Apa yang lo udah kerjain, apa yang lo rasain, apa yang lo kembangin, apa yang lo kerjakan itu bisa bermanfaat, itu bisa ke sana semua arahnya. Kurang lebih kayak gitu. Ya, kalau ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar, teman-teman. Nah, eh, ini contoh aja. Let's say misalnya kita lihat kalau ada PM yang minta bikin checkout lebih simple. Let's say ini kita kerja di marketplace berarti kan. Ada desainer junior sering biasanya ketika dikasih job desk kayak gini, dia langsung buka Figma aja dulu. Tapi kalau lo sebagai product designer yang udah maturity, berpikirnya udah lebih mature gitu ya, dia pasti akan nanya dulu, simple nih buat siapa dulu gitu? Buat stakeholder, buat user yang apa nih gitu? Oh buat semua user, oke, berarti all in gitu ya. Metrik apa yang turun gitu? Atau metrik apa yang perlu kita tingkatin? Atau metrik apa yang perlu kita sentuh nih? Oke, metriknya adalah kita bisa menghasilkan checkout yang lebih banyak atau konversi yang lebih banyak. Oke, clear kan? Oh, berarti kan metriknya adalah conversion. Bagian mana yang bikin drop off? Kita mesti tahu kan, kenapa? Karena kan suatu perubahan itu kan pasti dilandasi karena ada masalah yang terjadi di situ. Atau ada yang kurang tepat yang terjadi di situ. Apa resiko kalau step ini dikurangi? Apa resiko kalau ini kita enhance? Itu dan lain-lain itu mesti dipikirin. Berarti kan melibatkan beberapa divisi gitu, compliance gitu kan, terus ada risk. Ya mungkin kalau berhubungan kan kita mesti confirm ke mereka karena ini app dibentuk oleh satu company kan sebenarnya, bukan cuma satu divisi tapi satu company. Apa yang engineering bisa ship minggu ini gitu. Jadi apa yang dikerjakan apa segala macam itu kan harus clear dulu gitu. Jadi kalau lo udah ada di tahap sebagai product designer, lo mesti kritis dulu dengan hal-hal kayak gini. Sebelum lo buka Figma. Karena kalau lo udah kritis ke situ, lo buka Figma jadi lebih mudah. Karena lo tahu apa yang lo bakal kerjain. Kurang lebih kayak gitu. Ya ini soalnya hubungannya sama portfolio sih. Kalau ngomongin soal portfolio sih, ya jangan sampai lo cuman screen doang sih. Lo terlihat seperti visual eksekutor. Tambahkan decision trail. Jadi decision trail itu kenapa problem ini penting, kenapa solusi ini dipilih, apa yang berubah setelah desain. Berarti kan lo kasih lihat output metric atau learningnya gitu kan. Jadi atau lo bisa kasih lihat before afternya, habis itu lo taruh di sampingnya atau di tengahnya ini ya lo metric atau learningnya. Siapa yang perlu diyakinkan gitu ya. Tunjukkan komunikasi lintas fungsi. Jadi kalau lo bikin portfolio itu lo juga bisa nulis bahwa gue udah meyakinkan tim produk, gue udah meyakinkan stakeholder bahwa ini akan hasilnya seperti ini dan lain-lain. It's okay untuk ditulis. Supaya portfolio itu kelihatan bahwa lo adalah visual eksekutor gitu. Apa? Enggak seperti visual eksekutor doang gitu. Jadi lo bisa lebih dari itu. Kurang lebih sih seperti itu. Nah ini praktis yang gue harapkan kalian bisa kerjain teman-teman. Latihan berikutnya bukan cuma bikin UI lebih cepat, tapi yang lebih mahal nih. Yang lebih mahal guys. Apa tuh? Ada di sini. Tulis problem statement yang tajam, buat 3 opsi dan trade off-nya, jelaskan decision yang lo ambil ke PM dan engineer. Jadi intinya komunikasi dua arah ya, komunikasi dua arah. Jadi jangan sampai komunikasinya cuma satu arah, cuma lo doang gitu ya. Tapi PM sama engineer kesulitan. Hubungkan desain ke metrik gitu. Metrik apa yang dikejar, apa yang harus disesuaikan gitu. Catat konsen-konsen sebelum solusinya berjalan
sebelum solusinya itu diterapin kalau misalnya ada constraint yang terjadi gitu kan. Nah itu yang lebih banyak lo mesti pahamin teman-teman ya, supaya lo bisa berkembang di luar sana, lo bisa dapetin hal-hal yang lebih ibaratnya yang bermanfaat lah untuk banyak orang. Ini adalah closingan gue. Jadi berakhir sudah materi kita soal product designer, apakah diganti dengan AI gitu ya. Menurut gue gini, AI itu bisa bantu bikin outputnya jadi lebih matang. Kenapa? Karena dia punya knowledge yang lebih oke daripada manusia pada umumnya gitu. Karena kan dia robot, dia teknologi, dia adalah sistem gitu ya. Tapi lo harus ingat bahwa uh, lo itu yang punya judgementnya, lo itu punya datanya, lo itu punya hal yang AI itu nggak punya sebenarnya. Jadi AI itu mesti lo suapin dulu kan, biar dia lebih pintar. Kurang lebih kayak gitu. Jadi produk desain bukan tentang seberapa cepat lo bikin screennya, tapi produk desain tentang seberapa jelas keputusan lo buat bantuin tim lo sendiri. Kurang lebih kayak gitu. Jadi itu ya guys yang mungkin bisa gue sampaikan. Kalau lo ada pertanyaan lo bisa tulis di kolom chat atau di kolom komentar atau lo bisa DM gue di Instagram atau lo bisa DM gue di TikTok gitu. Kita akan diskusi lebih banyak dan sebenarnya gue ada beberapa produk juga lo bisa akses gitu ya di link.id gue gitu ya. Jadi lo bisa sesuaikan di sana. Lo bisa cek kalau misalnya ada yang cocok lo bisa beli produknya atau kita bisa diskusi panjang lebar lewat private gitu ya. Gue juga ada produknya di situ dan lo bisa cek ke sana. Gue Abe, sampai ketemu di next video.